Nah, jadi di sini aku mau ngebandingin perbandingan kebijakan perspektif kesetaraan gender negara Indonesia dengan negara Thailand dan partisipasi masyarakat dalam kesetaraan gender untuk membuat suatu kebijakan pemerintahan. Keberadaan masyarakat menjadi unsur penting bagi suatu negara yang dikuasai oleh pemangku kebijakan. Nah, oleh karena itu, peran dan fungsi serta keberadaan masyarakat ini menjadi tolak ukur bagi pemangku kekuasaan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan. Partisipasi masyarakat akan paham dan kebutuhan masyarakat dibatasi oleh kesetaraan gender yang dinilai kurang merata, kurang maksimal di dalam kubu pemerintahan atau di luar pemerintahan. Hal ini tentunya menjadi titik perhatian pemerintah untuk menangani persoalan yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan menjadi sebagai unsur terpenting dalam suatu negara, sehingga pemerintah menilai mempertimbangkan bahwa perlunya tindakan yang bersifat esensial sehingga menjadi elektabilitas pemerintahan itu sendiri. Tidak semua masyarakat ini memahami makna dari kesetaraan gender, sehingga pelaksanaan kesetaraan gender di dalam keluarga dirasa masih sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengeksplorasi sejauh mana persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga, lalu masyarakat hingga pemerintah menyadari kekurangan yang terjadi di masyarakat, sehingga lembaga ini tuh menjadi simbol, menjadi wadah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengandalkan persepsi dan paham masyarakat akan kesetaraan gender, baik itu di dalam negeri dan di luar negeri, serupa permasalahan yang diangkut dan faktornya bermula dari diskriminasi terhadap gender ini, baik dari perempuan dan laki-laki yang ditempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Keterbatasan pemerintahan ini adalah mengetahui hal tersebut dengan kultur masyarakat yang majemuk, baik di Indonesia maupun di Thailand. Oleh karena itu, fungsi dan peran masyarakat saat menawarkan konflik kesetaraan gender membuat pemerintahan kedua negara tersebut memiliki gaya dan kultur kebijakan yang berbeda ketika menyelesaikan masalah kesetaraan gender dengan sekreatif, dan outputnya adalah berdampak bagi masyarakat secara signifikan. Tentu yang melatar belakangi gerakan kesetaraan gender dari kedua negara ini berbeda. Berangkat dari Thailand, yang gerakan kesetaraan gender pengaruh dari kondisi ekonomi, sosial, sehingga menyebabkan sikap diskriminasi terhadap perempuan. Begitu pula dengan Indonesia yang sampai saat ini masih bisa dirasakan kehadiran perempuan di Indonesia ini menjadi semakin rentan kasusnya dan mengakibatkan kesetaraan gender yang berhak menduduki posisi jabatan menipis pada kaum perempuan. Posisi kedua negara secara geografis berada di Asia Tenggara dan memiliki pandangan yang berbeda atau perspektif kebijakan yang berbeda dalam menyelesaikan paham kesetaraan gender di masyarakat. Dan lebih menariknya, paham masyarakat akan kesetaraan gender baik di Indonesia dan di Thailand juga memiliki cara tersendiri dengan menghadirkan berbagai pergerakan dengan paham yang sama, yaitu keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat yang ditunjukkan kepada pemangku kekuasaan atau kebijakan, yaitu pemerintah itu sendiri. Karena itu muncullah berbagai kebijakan yang mendukung paham akan kesetaraan gender, dan hal ini masih menjadi kajian apakah kebijakan yang dilakukan kedua negara baik Indonesia ataupun Thailand ini berdampak dan memiliki hasil yang dicapai, yaitu kesetaraan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta di pemerintahan itu sendiri. Karena kembali lagi pada pernyataan unsur negara adalah masyarakat, dan masyarakat yang sejahtera serta didukung pemangku kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, bagaimana perspektif kebijakan kesetaraan gender di pemerintahan Indonesia? Tentu saja keterlibatan perempuan dalam pemenuhan affirmative action itu telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang memuat kebijakan keterlibatan perempuan di ruang politik sebanyak 30%, sehingga perempuan ini memiliki peran politik dalam membuat kebijakan bagi masyarakat. Di tahun 2004 itu belum ada sanksi maupun teguran bagi partai politik yang belum memenuhi jumlah kuota perempuan sebanyak 30%. Namun pada tahun 2009, setiap partai politik yang belum memenuhi syarat kuota 30% harus memberikan pengumuman melalui media agar tidak dicoret dalam bursa peserta pemilu. Nah, masalah ini telah termasuk di dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 dalam arti lain terdapat satu kandidat perempuan dari 3 kandidat yang dicalonkan oleh masing-masing partai politik. Jika dilihat dari pergerakannya, kesetaraan gender adalah pemenuhan hak yang sama baik terhadap laki-laki dan perempuan, yang dimana Indonesia ini sudah memulai melakukan pergerakan tersebut. Kemudian bagaimana perspektif kebijakan kesetaraan gender di pemerintahan Thailand? Nah, perempuan di Thailand secara tradisional ini tuh mengabdikan dirinya kepada raja dan keluarga bangsawan. Peran perempuan dalam politik ini sangat dibatasi karena gendernya. Namun demikian bukan berarti itu tidak ada pergerakan sama sekali dalam kehidupan masyarakat Thailand. Perubahan ini terjadi pada saat Raja tahun 1888 dengan adanya koran perempuan pertama Narerong. Kemudian diikuti dengan Kula Setre secara tidak langsung. Artikel itu menunjukkan kepentingan perempuan dalam sosial dan politik dengan adanya pengaruh barat, mulai dari perhatian terhadap pendidikan bagi anak perempuan di Thailand. Pada
Pada perempuan yang terakhir dari keluarga kelas atas, mereka bergabung dengan keluarga kerajaan. Pada tahun 1901, sekolah pertama didirikan dan 26 tahun kemudian perempuan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas Chulalongkorn. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi perempuan Thailand untuk menunjukkan jati dirinya, karena setelah ada perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi juga tidak ada langsung terserap dan mampu meningkatkan partisipasi politiknya. Hal ini salah satunya kurangnya dukungan dari konstitusi sebagai legal formal perempuan dalam beraktivitas. Konstitusi pertama tahun 1932 masih menunjukkan integritas perempuan meskipun dalam konstitusi sudah tertulis bahwa kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, namun implementasinya masih belum terwujud. Hal ini karena aturan di bawahnya masih memberikan diskriminasi terhadap hak perempuan. Konstitusi tahun 1974 mulai ada sedikit perubahan dengan adanya amandemen pada undang-undang berdasarkan tuntutan dari berbagai pihak seperti kelonggaran kepemilikan paspor, polisi perempuan, dan militer di pemerintahan. Kondisi perpolitikan Thailand yang masih tidak stabil pada akhirnya mendorong perubahan konstitusi, sehingga pada tahun 2007 disahkan konstitusi baru Thailand, namun perwakilan perempuannya masih rendah. Demikian juga dalam administrasi publik yang lebih tinggi dan pengadilan. Konstitusi tersebut tidak mengatur secara tegas tentang kuota pemilihan umum Thailand, tidak menyebutkan ketentuan kuota perempuan sebagai persyaratannya. Ketentuan kuota hanya ditetapkan secara sukarela oleh partai politik yang mulai memperhatikan aspek gender. Salah satunya partai yang menempatkan kuota hanyalah Partai Demokrat dengan target kandidat perempuan sebanyak 30%, sehingga Thailand merupakan negara voluntary party quota dalam menetapkan partisipasi perempuan. Penduduk Thailand sebanyak 60 juta jiwa, sebagaimana disebutkan dalam budaya politik Thailand bahwa perempuan Thailand berada pada posisi inferior. Itu adalah hasil rekapan bagaimana perkembangan periode paham kesetaraan gender yang diakui masyarakat Thailand dan membuahkan hasil gerakan-gerakan yang demikian. Lagi daripada itu, aktivis dari gerakan sejarah tersebut mulai bermunculan, di mana indikator kesetaraan gender berasal dari paham masyarakat Thailand itu sendiri yang didukung juga dengan negara-negara lain, serta aktivis pergerakan tersebut mampu berdiri dengan dibuatnya organisasi yang mendukung hal tersebut, sehingga membuat pemerintah Thailand ini memandang perspektif kesetaraan gender dan paham masyarakat itu perlu dikuatkan. Berikut pergerakan kesetaraan gender dan perspektif kebijakan Thailand ini yang membuat organisasi sebagai wadah paham kesetaraan gender itu sendiri. Di Thailand itu sendiri ada Kemitraan Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Keadilan. IWP adalah organisasi akar rumput feminis yang bertujuan untuk mendukung aktivisme di Thailand di antara kawasan Asia lainnya yang berfokus pada komunis spiritualis berkelanjutan dan dukungan gerakan lokal yang progresif. Kemudian ada Foundation for Women. FFW adalah organisasi non-pemerintahan yang berbasis di Bangkok. Pendiri aslinya diwujudkan pada tahun 1984 sebagai pusat informasi wanita, memberikan nasihat kepada wanita Thailand yang berpergian ke luar negeri, berfokus pada penyediaan layanan bagi perempuan seperti tempat penampungan dan pendidikan hak asasi manusia. Jadi kesimpulan pada perbandingan perspektif kebijakan masyarakat dan paham kesetaraan gender baik pemerintahan Indonesia ataupun pemerintahan Thailand sama-sama memiliki persamaan tentang partisipasi keikutsertaan sama rata dalam proses politik ekonomi dan pembangunan dari abad ke-19 hingga seterusnya. Dengan paham tersebut, masyarakat memunculkan berbagai aktivis-aktivis untuk menghadirkan organisasi-organisasi penentang atas tuntutan keadilan bagi masyarakat. Di Indonesia, hal ini dilatar belakangi oleh ideologi dasar negara sebagai pembaharuan semenjak abad ke-19, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan negara Thailand, kebijakan yang mutlak, penuntutan penuh berdasarkan pada hak dan keputusan pemerintahan Thailand. Thailand merupakan negara berkembang di Asia Tenggara dan memulai pola pikir negara maju, sehingga banyak didukung oleh pemerintah Eropa dan Amerika untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender di Thailand itu sendiri. Kedua negara, Indonesia dan Thailand, menyadari paham kesetaraan gender yang ada di masyarakat ini menimbulkan perspektif kebijakan yang dibuat dari kedua negara tersebut. Di Indonesia telah dibuat organisasi KPPA, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai bukti bahwasannya Indonesia ini memenuhi keinginan akan paham kesetaraan gender pada masyarakat dengan dasar ideologi sila kelima dan serta didukung oleh kepenuhan kebijakan HAM yang artinya semua manusia tanpa memandang gender baik itu laki-laki atau perempuan di mata hukum itu sama. Tidak hanya membuat kebijakan lewat organisasi perlindungan, tetapi juga dikuatkan dengan payung hukum dan politik terdapat di Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 yang berisikan bahwa wanita juga dapat berperan dalam partisipasi pencalonan politik itu sendiri. Bersamaan itu, Thailand juga dikuatkan dengan kebijakan dari pemerintahan Thailand yang mengakui ada 18 gender di Thailand yang memiliki kebebasan warga negara pun diatur 18 gender. Perspektif kebijakan pemerintahan Thailand telah dibuat guna mencerminkan kebebasan, keadilan bagi negara Thailand, juga kesamaan yang ada di Indonesia. Thailand menggunakan Milk Method, ada kesamaan
antara Indonesia dan Thailand, yaitu sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara dengan perkembangan budaya politik yang dipengaruhi oleh feodalisme. Diisi oleh persamaan tersebut juga menghasilkan perbedaan yang menjadikan perbandingan dan analisa bahwa pada perkembangannya persamaan mengalami perubahan seiring pengaruh berkembangnya budaya politik dalam perilaku politik. Ini terlihat bahwa sistem politik di Indonesia cenderung stabil dan menghasilkan budaya politik partisipan, termasuk dengan adanya ketentuan kuota perempuan di parlemen sebanyak 30%, sedangkan di Thailand juga budaya politik masih cenderung feodal dengan superioritasnya belum menetapkan jumlah kuota perempuan dalam parlemen. Kuota masih bersifat sukarela dan di partai, dalam hal ini hanya Partai Demokrat yang telah membuat kuota 30% bagi partainya. Dapat dikatakan ini merupakan bentuk pelanggangan budaya superior atas laki-laki terhadap perempuan. Meskipun perempuan Thailand telah mengalami peningkatan kualitas, sedangkan di Indonesia tantangan budaya dan agama masih menjadi jurang pembeda yang sangat besar bagi keterlibatan perempuan di ranah politik. Selain itu, kepemimpinan perempuan masih belum lumrah untuk menerapkan di Indonesia, sehingga walaupun serangkaian konstitusi telah mengatur pembagian kuota perempuan di arena politik, tetapi implementasi menunjukkan masih belum sepenuhnya partai keterlibatan perempuan yang rendah tidak dapat menghantarkan perempuan dalam menyelesaikan permasalahan isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Sehingga edukasi dan pembimbingan politik bagi perempuan sangat dibutuhkan agar kaum perempuan berani tampil dalam ranah kepemimpinan yang selama ini dikuasai kaum laki-laki. Dengan demikian, kualitas demokrasi dalam indikator gender mengalami laju perubahan walaupun masih dalam kategori yang rendah.